Ya, ada tablet, kapsul, serbuk, dan supositoria. Kalau aku tanya apa sih bedanya gitu ya. Kalau sediaan tablet itu adalah sediaan padat dalam bentuk kompak dengan atau tanpa pengisi. Sedangkan kalau kapsul apa? Kalau kapsul itu adalah sediaan ya yang sediaan serbuk atau sediaan granul yang di dalamnya atau dimasuki ke dalam suatu cangkang ya yang biasa kita kenal dengan cangkang kapsul yang biasanya terbuat dari gelatin. Sedangkan kalau serbuk ini adalah sediaan padat dalam bentuk granul-granul kecil. Kalau suppositoria itu adalah sediaan padat yang dibuat dengan suatu basis yang digunakan untuk pemberian melalui dubur atau anus ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sediaan kapsul ya, tentunya ada ukuran cangkang kapsul. Ukuran cangkang kapsul. Ada yang ingat ukuran cangkang kapsul nomor berapa aja? Kalau aku nggak ingat. Oke, hasil pengurang. Ukuran cangkang kapsul itu ada 0,000,000 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini 5, 4, 3, 2, 1. 0 dan -1, -2, -3. Nah, gimana cara menentukan? Ya, jadi misal nih aku mau bikin sediaan kapsul, bobot serbuknya 200 gram gitu misal. Berarti aku pakai ukuran cangkang kapsul nomor berapa sih? Gimana caranya? Caranya ada yang namanya hukum 7. Gimana ya? Biar enak dibacain di sini aja kali ya. Ada yang namanya hukum 7. Hukum 7 itu gimana? Yang pertama tahapnya adalah tentukan bobot serbuk. Tentukan keseluruhan bobot serbuk. Ya, jadi kalian tentuin dulu bobot serbuknya berapa. Terus yang kedua, ubah dalam satuan grain. Ubah dalam satuan grain. Gimana caranya? Rumusnya adalah massa serbuk, massa serbuk dalam miligram dibagi 65 grain. Ya, ketika sudah dapat hasilnya, tahap ketiga adalah hasil pada poin 2, pada poin 2 nih ya. Hasil pada poin 2 ini dikurangkan dengan 7. Jadi 7 atau ya 7 dikurang hasil dari poin 2 ya. Poin 2 tuh yang ini. Maksudnya gimana? Misal, aku punya total bobot serbuk yang mau aku masukin ke dalam kapsul itu adalah 130 miligram. Ini bobot serbuknya. Berarti aku timbang keseluruhan, oh, oke bener, 130 miligram. Tahap selanjutnya apa? Aku harus bagi dulu ini dengan 65 karena aku harus ubah ke dalam bentuk grain. 130 dibagi 65 hasilnya 2. Dapat nih hasilnya 2. Karena namanya juga hukum 7, berarti 7 dikurang dengan 2. Dapat hasilnya 5. Berarti kalau aku punya bobot serbuk 130 miligram, ya, aku harus pakai ukuran cangkang kapsul nomor 5. Gitu. Misal aku punya lagi nih 260 miligram bobot serbuknya. Sama, ubah dulu ke satuan grain dibagi 65, jawabannya berapa? 4. Ya. 4. Terus berapa pakai cangkang kapsulnya? Berarti 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 jawabannya 3. Berarti kalau bobot serbuknya 260 miligram, aku pakainya ukuran cangkang kapsul nomor 3. Artinya apa? Semakin bobotnya lebih besar, ya, maka nomor ukuran cangkang kapsulnya lebih kecil. Makin ke atas, makin kecil. Makin ke atas, makin makin sorry sorry makin besar ya. Makin ke atas, makin besar.
Misal, aku punya bobotnya 130 miligram, cukup pakai ukuran cangkang kapsul nomor 5. Sedangkan kalau misalnya aku punya 260 miligram, aku pakai ukuran cangkang kapsulnya nomor 3. Artinya, bobot eh bobot serbuk itu berbanding terbalik dengan ukuran cangkang kapsul. Lihat nih, bobotnya lebih besar, tapi ukuran cangkang kapsulnya lebih kecil. Ya, paham nggak? Paham, Kak. Oke, lanjut. Nah, ini ada formulasi sediaan padat. Jadi ada eksipien-eksipien yang bisa digunakan untuk sediaan padat. Ini teman-teman harus hafal ya, contoh eksipiennya apa, nama eksipiennya, dan kegunaannya. Yang pertama ada filler atau diluent atau pengisi. Kegunaannya untuk apa? Sebagai komponen utama sediaan padat yang bertujuan untuk meningkatkan bobot atau massa dari sediaan. Contohnya apa? Ada avisel, ada amilum atau pati, ada starch, ada laktosa, dan ada sukrosa. Terus ada pengikat atau binder. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memfasilitasi proses agromelasi serbuk. Artinya pada saat dia jadi sediaan padat, ya kita mau bikin sediaan padat, ada yang namanya proses granulasi. Nah, pada saat tahapan proses granulasi itu diperlukan pengikat. Kenapa? Supaya dia bisa membentuk suatu granul yang utuh ya dari eksipien yang satu dengan eksipien yang lainnya bisa digumpalkan atau bisa dibentuk granul menjadi satu kesatuan granul. Contohnya apa? Tergantung dari tabletnya. Kalau dia tabletnya tablet konvensional, artinya tablet biasa gitu ya, tanpa dimodifikasi, cukup pakai pengikatnya bisa pakai PVP atau polyvinyl povidone atau biasanya kita kenal dengan Polidon 30. Bisa juga pakai CMC, bisa pakai HPMC ataupun polyethylene glycol. Tapi kalau dia tabletnya tablet salut, biasanya kita pakai HPMC talat. Kalau dia tablet lepas lambat, pakainya adalah metil selulosa. Terus ada excipient selanjutnya ada disintegran atau penghancur. Misal aku tanya, kenapa sih suatu formulasi sediaan tablet, misal, itu perlu ditambahkan disintegran? Agar solubility-nya bagus, terus permeabilitasnya juga bagus, Kak. Oke, oke, ada benernya ya, agar solubilitasnya bagus. Ya, tapi kalau kita bicara permeabilitas, sebenarnya nggak bisa bukan merupakan fungsi dari disintegran ya. Permeabilitas itu kan kemampuan suatu zat untuk dapat menembus ya, menembus membran. Nggak ada kaitannya sama disintegran. Kaitannya ke apa? Kalau permeabilitas itu kaitannya ke sifat lipofilisitas dari suatu sediaan gitu ya. Tapi kalau disintegran meningkatkan solubilitas itu benar. Kenapa? Karena suatu sediaan ya, atau gini deh kita kasih contoh sediaan tablet ya, dia bisa memiliki efek farmakologis ketika zat aktifnya udah lepas dari sediaannya. Atau artinya ketika zat aktifnya sudah hancur dari si eksipien-eksipien yang menutupinya. Gitu ya. Sehingga dia bisa larut ya dan bisa terdisolusi. Gitu. Baru dia punya efek farmakologis. Nah, artinya apa? Ketika kita bikin sediaan tablet, kita nggak pakai disintegran nih. Kita nggak optimasi penghancurnya berapa lama gitu. Kita juga nggak tes gitu. Sehingga disintegrannya kurang cukup misal, maka si tablet tadi, maka si sediaan tadi itu akan tidak hancur atau tidak larut ketika dia kita konsumsi. Ketika dia tidak larut atau tidak hancur, maka tentunya dia juga nggak akan memiliki efek farmakologis. Nah, itu kaitannya sama apa? Itu kaitannya sama proses biofarmaseutika. Farmaseutika. Ada yang bisa jelasin proses biofarmaseutika ini dari mana sampai mana? Halo guys, adakah yang bisa menjelaskan? Biofarmasetika itu yang ini yang bioavailabilitas sama bioequivalensi itu bukan sih, Kak? Beda lagi. Ayo, Oh, biofarmaseutika apa sih? disolusi masih yang disolusi obat. Ada lagi. Tadi ini ininya ini nggak sih? Ngisi nggak sih?
Terdengar? Nggak apa? Enggak ya? Bentar ya guys. Tidak ngecas ternyata. Oke, thank you. Jadi, proses biofarmastika adalah proses mulai dari obat masuk, ya, misal tablet, kemudian dia mengalami tahap disintegrasi. Ada yang ingat? Disin Atma ya, Kak? Bukan dong, kalau asma itu farmakokinetik, beda lagi. Ya, jadi obat masuk, misal kita konsumsi tablet, maka dia akan mengalami tahap disintegrasi. Ya, disintegrasi tahap satu, disintegrasi tahap 1 itu si zat aktifnya lepas dari sediaannya menjadi granul-granul kecil, kemudian dia mengalami disintegrasi tahap 2, lalu dia berdisolusi, baru atau larut, baru dia terabsorpsi. Ya, dari proses tabletnya masuk, hancur lepas dari sediaan, berdisolusi, lalu dia terabsorpsi, itu adalah tahap biofarmasetika. Sedangkan mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi itu adalah tahap farmakokinetik. Paham bedanya? Oke, Kak, paham, Kak. Ini yang ada Bu Janu, siapa? Yang pengujinya Bu Janu, lupa aku. Aku, Kak. Vanessa ya? Vanessa lagi? Iya, Kak. Oh iya. Oke, ya. Harus paham konsepnya ya. Gitu. Sedangkan kalau farmakodinamik apa? Kalau farmakodinamik itu adalah tahap di mana dia sudah ada di reseptor. Jadi interaksi ataupun kalau farmakokinetik itu kan bagaimana tubuh merespon obat ya. Sedangkan kalau farmakodinamik itu bagaimana obat dapat memberikan respon kepada tubuh gitu ya. Ada, kita lanjut dulu. Ada eksipien lain yaitu lubrikan atau pelincir dan ada glidan atau pelicin. Ini yang sering ketukar. Kalau lubrikan atau pelincir, fungsinya adalah untuk mencegah melekatnya massa cetak pada punch atau die. Contohnya ada natrium lauryl sulfat, ada magnesium stearat, dan ada asam stearat. Terus ada glidan atau pelicin, kegunaannya kalau ini untuk memperbaiki sifat alir pada masa cetak. Contohnya ada talk, ada silikon dioksida, ada magnesium silikat, dan ada kalsium silikat. Terus ada eksipien-eksipien tambahan yang lainnya ya, ada adsorben, ini untuk menyerap lembab sehingga tabletnya tidak mudah pecah atau tidak mudah rusak karena basah ya, karena sifatnya higroskopis. Nah, itu perlu adsorben. Contohnya apa? Ada Avicel, ada Bolus Alba, ada kaolin, dan ada juga magnesium silika. Terus ada buffer atau dapar, kegunaannya untuk meminimalkan perubahan pH, contohnya garam fosfat dan garam sitrat. Terus ada eksipien lain juga, ada pemanis untuk memberikan rasa manis, contohnya ada sukrosa, laktosa, dextrose, glukosa, aspartam, dan manitol. Untuk aspartam dan manitol ini adalah pemanis sintetis ya. Terus ada juga pengawet. Fungsinya untuk apa kalau pengawet? Tentunya untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Kaitannya kemana? Kaitannya adalah untuk meningkatkan masa simpan. Kalau kita bicara terkait dengan masa simpan, berarti apa ini yang ditolak ukurnya? T90 di farmakokinetik. T90 di farmakokinetik ini kaitannya ada orde 0, orde 1, dan orde 2 ya. Oke. Contohnya apa? Ada propil paraben, ada metil paraben, ada natrium benzoat. Nah, ini ada metode pembuatannya. Jadi metode pembuatan tablet itu sebenarnya secara umum dilihat dari apa sih? Kapan sih kita menentukan dia pakai granulasi basah ataupun kempal langsung? Dilihat dari sifat alir, sifat alir dan kompresibilitasnya.
dan kompresibilitasnya. Kalau sifat alirnya baik, kompresibilitasnya baik, berarti otomatis bisa dilakukan dengan metode kempa langsung. Tapi kalau salah satunya ada yang buruk atau dua-duanya buruk, entah itu sifat alirnya ataupun kompresibilitasnya yang buruk, maka salah satu buruk ya. Salah satu buruk, maka bisa kita lakukan dengan metode granulasi. Granulasi. Sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai granulasi basah atau kapan kita pakai granulasi kering? Kita lihat sifat zat aktifnya. Ya, lihat sifat zat aktif. Kalau dia zat aktifnya tahan panas dan tahan air, berarti bisa kita lakukan dengan granulasi basah. Tapi kalau ternyata zat aktifnya dia tidak tahan panas dan air, maka bisa kita lakukan granulasi kering. Paham? Paham, Kak? Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Oh, maaf, aku mau nanya. Tadi Boleh. eh, masih di awal tadi, itu kan tadi kakak ngasih contohnya angkanya bagus ya kak? Kayak 2 4 gitu. Oke, Ada I kemungkinan see. nggak kak kalau misalnya angkanya 4,9, 4,8 gitu? Ada banget. Genepinnya berdasarkan kaidah matematika. Oh, Misal, ke ya, atas dan ke bawah gitu. ya, begitu ya. Jelas? Oke, oke, Kak. Oke, Jelas-jelas. sip, Terima kasih bagus kak. ya pertanyaannya. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Tablet itu juga ada tablet effervescent namanya. Tahu tablet effervescent itu tablet yang minumnya dimasukin ke dalam air, terus nanti dia ada gelembung-gelembungnya, tahu ya? Ener Enervonse. Nah, itu tablet effervescent. Tablet effervescent ini adalah tablet yang sangat higroskopis ya. Sangat higroskopis. Artinya apa? Dia akan bekerja ketika dia dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau dia kena air sedikit aja, ya maka sediaannya akan rusak gitu ya. Maka sediaannya akan larut gitu karena penggunaannya dengan cara dilarutkan gitu ya. Sehingga metode pembuatannya ini berkaitan banget sama RH atau kelembaban dan suhu. Dia sangat sensitif terhadap dua ini, RH atau kelembapan dan suhu. Jadi metode pembuatannya juga memperhatikan RH dan suhu. Ada dua untuk metode pembuatan tablet effervescent. Ada dengan granulasi basah dan ada dengan granulasi kering. Gimana caranya? Kalau dia menggunakan granulasi basah, di mana fase asam dan fase basahnya dibuat terpisah lalu dicampurkan tanpa ada proses pemanasan atau pengeringan, maka ruang produksi untuk membuat tabletnya harus benar-benar dikondisikan. Apa? RH-nya harus kurang dari 25%. Ini kering banget ya. RH kurang dari 25% ini. Dan suhunya harus benar-benar dipastikan di bawah 25 derajat Celcius. Ya, kebayangkan biasanya semakin kecil suhu, maka akan semakin dingin. Dimana ketika semakin dingin suatu ruangan, pasti kelembapannya juga akan semakin naik. Tapi kalau untuk buat tablet effervescent suhunya diturunkan sekecil mungkin. Tapi RH-nya juga harus kecil. Dia kerasa dingin di ruangan, tapi dia nggak boleh lembab. Nah ya, kebayang ya gimana tuh susahnya mengkondisikan ruangannya. Gitu. Ada juga yang granulasi basah. Sorry, ada juga yang granulasi kering. Kalau granulasi kering ini nggak apa-apa. Metode pembuatannya tempat pembuatannya mau di ruang dengan kondisi gimana pun diperbolehkan, asalkan dipastikan ada proses sizing atau pengayakan sebelum dicampurkan dan dicetak. Serta yang paling penting ada proses pengeringan ya di akhir yang dilakukan pada suhu 34 sampai dengan 45 derajat Celcius. Nah, ini metode pembuatannya kalau misalnya ditanya secara rinci,
Terserah kok kamu mau milih metode yang mana ya, bisa cetak langsung, bisa granulasi kering, dan bisa juga granulasi basah berdasarkan pertimbangan yang tadi sudah dijelaskan. Apa aja tahapannya? Yang pertama tentunya penimbangan. Kalau kamu milih metode cetak langsung, berarti setelah penimbangan ada proses pengayakan, setelah pengayakan ada proses pencampuran akhir, setelah itu ada proses pencetakan tablet, baru proses pengemasan. Ya, sedangkan kalau granulasi kering lebih banyak lagi tahapannya. Setelah penimbangan pencampuran awal, setelah pencampuran awal ini proses slugging, setelah itu proses pengayakan atau sizing, terus ada proses pencampuran akhir baru bisa dicetak tabletnya dan bisa dikemas. Terus ada granulasi basah. Kalau granulasi basah ini tahapannya lebih banyak lagi, ya. Yang pertama tentunya proses penimbangan juga, pencampuran awal, terus proses granulasi basahnya. Setelah itu dilakukan pengayakan basah dulu, setelah itu dipastikan kering granulnya. Setelah dipastikan kering harus diayak lagi, ya, granul yang sudah kering, pencampuran akhir, proses pencetakan baru pengemasan. Di mana teman-teman selama setiap tahapan proses produksi ini dilakukan pemeriksaan IPC. Ada yang tahu IPC itu apa? In proses kontrol, ya. IPC atau in process control ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh quality control selama setiap tahapan proses produksi berlangsung, mulai dari awal penimbangan, lalu pencampuran, lalu proses granulasi, semuanya dilakukan pemeriksaan berdasarkan spesifikasi. Kita lihat nih, oke, dia granulnya habis dikeringkan, ya. Setelah proses pengeringan, harus dilakukan pemeriksaan oleh quality control. Pemeriksaan apa? Kalau di sini yang dilakukan adalah LOD. Atau apa itu LOD? Ada yang tahu? Loss on drying. LOD atau loss on drying ini adalah berapa persen sih kadar air yang hilang setelah proses ringan, itu LOD ya. Terus sebelum dia dicetak juga harus dilakukan pemeriksaan apa homogenitasnya ya. Terus setelah itu sebelum setelah tabletnya dicetak sebelum dikemas juga dilakukan pemeriksaan apa pemerian, diameter, variabilitas, keseragaman bobot, waktu hancur, ketebalan, kekerasan disolusi dan kadar zat berkhasiat ya. Nah, ini ada mesin cetak tablet, ya ada hopper, ada die, ada punch atas, dan ada punch bawah. Nah, ini ada metode pengeringannya, ada tray dryer, ada FBD, ada spray drying, ada freeze drying, dan ada vacuum dryer. Kapan dipakainya? Berdasarkan prinsipnya, kita lihat lagi ya, dan penggunaannya. Ketika misalnya Kayla mau ngeringin granul atau serbuk dalam jumlah sedikit, maka nggak mungkin pakainya fresh drying ya, ngapain gitu, hilang malahan serbuknya ya. Pakainya adalah tray dryer gitu. Tapi kalau misalnya yang mau dikeringkan adalah produk-produk yang memang tidak tahan panas, maka bisa lakukan fresh drying karena prinsipnya pengeringan berdasarkan kenaikan suhu ya. Penurunan suhu ya. Sedangkan kalau misalnya dia udah mah sensitif terhadap panas, terus dia juga mudah menguap, ya. Ya tentunya nggak bisa juga pakai fresh drying. Kenapa? Karena nanti hilang, karena dia mudah menguap, ya. Nggak ada malah serbuknya, nggak ada malah yang mau dicarinya, yang mau dikeringkannya. Sehingga pakai apa? Pakai vacuum dryer. Nah, ini ada masalah dan solusi untuk pembuatan sediaan padat ya. Ada sticking, kalau sticking ini dia melekat masa cetaknya pada punch. Jadi tadi ada bagian dari mesin cetak tablet ya. Nah, dia itu melekat pada bagian punch-nya. Ya, bagian punch ya. Di sini ya sebelum tempat keluarnya tablet. Solusinya gimana kalau misalnya terjadi sticking? Bisa lakukan optimasi komposisi dari lubrikannya. Ya, jadi dicek apakah memang lubrikan atau pelincirnya itu memang sudah sesuai atau belum, atau memang kurang.
sehingga perlu ditambahkan sebenarnya gitu. Atau bisa juga dengan optimalisasi proses pengeringannya supaya dia tidak menempel pada bagian punch. Terus ada juga picking. Kalau picking ini tabletnya menempel pada bagian punch. Ya, masuk Pak Muji. Bentar ya, Dek. Suruh masuk itu. Masuk Pak. Iya masuk Pak. Oh belum masuk. Nah. Oh, nggak apa-apa. Bawa masuk aja, Pak. Bawa masuk aja. Maaf ya. Iya, iya, Pak. Gimana, Pak? Ya itu kan aku tadi udah itu tuh. Hmm. Jadi modifikasi. Mm-mm. Perlu dicoba. Iya, perlu dicoba. Masuk, Pak. Ruangannya sempit. Gimana? Ini warehouse. Udah diisi belum, Di? Sudah. Udah diisi. Udah kan? Oh, lagi diisi. Tunggu bentar ya, Pak. Nanti biar malam kita semua lihat ya. Agitatornya udah. Mm-mm. Mm-mm. Agitatornya udah agak diturunin ya, Pak? Ya, semua aku akan Mm-mm. Si gas harus pakai alat tapi bukanya ya. Nah itu kan bawah itu ada mornya tuh Pak. Mm-mm. Itu kalau kendor dia keluar airnya. Berarti harus dikendorin. Usable kan tapi Pak, maksudnya Eva bisa pakai kan? Bisa. Yang nanti kan diganti siapin. Ya nanti siapin kuncinya di. Semua kuncinya pakai masih bisa. Oh ya udah. Kalau bisa nggak masalah. Karena nanti kalau ganti si gelas lagi, tara ulang lagi kita. PR. Ya, kerjaan di kita lagi juga. Iya. Ini aku nunggu dulu ya. Iya, tunggu bentar ya, Pak. Nah, Nggak lama bisa nanti. nungguin nggak, Pak? Sampai. Itu lagi dites. Lagi ngisi airnya dulu, Pak. Ini ya, si Tri ya. Mm-mm. Itu operator segala operator Mas Tri. Itu cepet. Cepat gitu. Iya, dan gesit. Saya senangnya beliau itu gesit. Mm-mm. Kecil gitu dia. Iya, gesit loh. Lincah Pak, sana sini oke. Terus kerjanya tuh Enggak inisiatif. mau belajar gitu. Nah. Yang aja mau dipelajarin. Nilai plus sih memang. Nah itu yang begitu Diikat ya, Pak. dipertahankan. Benar. Pasti, Pak. Iya. Iya, benar. Itu gesit memang beliau itu. Kalau nggak paham itu nanya dia. Mm-mm. Jadi dia cepat tuh. Terus dia langsung praktek. Mm-mm. Ingat aja ini tekot. Mm-mm. Ya bisa berarti nunggu itu ya. Iya, tunggu sebentar ya, Aku Pak. ngobrol dulu ya sebentar. Oh iya, boleh, Pak. Pak Toto. Ada, Pak Pur ada, Pak Adi ada, lengkap kok, Pak. Nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa-apa. Nanti Akan membaca. bilang aja nanti udah konfirmasi saya gitu, nanti dicek gitu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama, Pak. Hah? Iya. Itu mohon maaf namanya siapa sih? Lupa. Bu Eva. Oh, Bu Eva. Iya, Bu Eva ya. Karena ibu belum nanya. Berarti apa, Pak? Sini aja ya. Iya. Iya ya. Tapi saya dulu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Di sini Pak. juga nggak apa-apa. PHE aman ya, Pak, atau udahan ya? Bisa dibenerin apa? Ya iyalah, karena itu bicara program, dia harus ngobrol lagi sama yang bikin program. Kalau masuknya di sini kok. Sama kamu kejar itunya, kejar sistemnya. Tak data Minta, minta. Nah, sistem diinstalin setelah emang udah beres. Bisa. Ya memang iya, itu bisa di HP. Makanya tadi di ruang itu udah buru-buru jangan itu. Itu kayaknya cara Pak Adi. Nanti classroom masuk, Pasti tuh. ganti mereka nanti pakai masuk pakai kelas biasa lagi. Mereka baru kelas ngembangin alkohol. Oh, oh udah disemprot alkohol. Udah nggak keset tapi ya Pak? Udah nggak mending kata sih kalau berulang-ulang kali itu. Tapi tetap bau. Kayaknya yang di feeling Adi masih banyak bulu ini produk. Oh. Angkat mesin. Terus Nempel tadi di bawah itu tuh sama dia dimiringin tapi bisa tapi harus diguyur berulang kali terus bilas. tapi alatnya udah di ini belum? Belum beli. Oh belum. Oh sama besok kayaknya besok pagi ya. Aku mau ngecek jumlah bulir. Jadi paling nanti hidupin cooling tunnel. Bulu yang udah mulai Bulir yang udah ngelewatin cooling Tapi mungkin tunnel. aku nggak cek ya Pak. Aku tadi ngecek butek Apanya? bilang kamu. Oh airnya.
Oh, aku juga belum cek sih. Udah cek tadi. Nanti kalau aku udah ngecek kirim fotonya aja di grup ya, Pak. Jadi aku nggak perlu ngecek apa. Udah itu saya kan. Judit kan, nggak di, nggak di. Halo, halo guys. Sorry, kita lanjut lagi ya. Ya, Kak. Maaf ya teman-teman, karena aku lagi di kantor, pasti ada gangguan-gangguan sedikit. Tadi nyampe mana ya? Nyampe yang picking ya? Iya, 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 Kak, Kak. picking. Tadi bapaknya, sekarang anaknya. Bentar ya, Dek. Halo, Assalamualaikum, Pak Haris. Jadi kayak kenapa gitu kan? Ya nggak banget. Nah, Bodoh. terus kita lanjut, ada juga chipping. Nah, teman-teman kalau chipping ini paling common ya, paling sering terjadi karena dia ada rusak pada bagian tepi-tepinya. Misal ini tablet ya, ini tablet. Nah, di ujung-ujung tepinya ini ya dia gompel. Teman-teman tahu gompel nggak sih? Jadi dia kayak ya hilang sebagian gitu dalam jumlah sedikit. Jadi ada bolongan di pinggir-pinggir tepinya. Gitu. Solusinya gimana? Ada banyak. Bisa dipoles permukaan punchnya supaya dia tidak mengalami kerusakan karena dia kontak dengan punchnya dan menempel bagian tepinya. Bisa juga dengan optimasi pengeringan atau bisa dengan menambah lubrikan ya atau pelincir dan bisa juga dengan menggunakan binder atau pengikat yang kering atau sesuai dengan zat aktifnya gitu. Karena kadang binder atau pengikat ini juga berpengaruh terhadap kekuatan ataupun kerapuhan dari suatu sediaan gitu ya.
Terus ada juga binding. Kalau binding ini apa? Tabletnya rusak karena dia melekat pada dinding die. Kalau tadi sticking dan picking kaitannya dia menempel pada punch, sedangkan kalau binding dia kaitannya karena melekat pada dinding die. Jadi yang satu pada punch, yang satu pada dinding die. Capping ini terpisah menjadi bagian atas tabletnya ya. Bagian atasnya terpisah dari bagian yang lain. Solusinya gimana? Bisa kurangi lubrikan atau bisa tambahkan atau ganti bindernya atau pengikatnya. Artinya ketika dia terpisah berarti kan dia rapuh ya. Ketika dia rapuh berarti kita butuh tambahkan pengikat atau binder. Ada laminating, kalau laminating ini tabletnya terbagi menjadi lebih dari dua bagian, ya. Solusinya apa? Sama dengan capping ya, karena dia juga rapuh, jadi bisa optimasi atau tambah pengikatnya. Ada juga cracking, kalau cracking ini dia tabletnya retak, tapi retakannya retakan kecil dan halus. Solusinya apa? Bisa tambahkan binder atau pengikat, bisa optimasi granulnya, bisa kurangi jumlah fines atau poles permukaan pencetakan tablet. Terus ada whiskering. Kalau whiskering ini dia tabletnya rusak karena yang mau dicetak dan pencetaknya itu tidak sesuai. Jadi solusinya apa? Ya optimasi bentuk cetakannya ya. Terus ada mottling. Kalau mottling ini dia warnanya tidak rata ya. Ya, biasanya misal nih tablet Sangobion warnanya merah, tapi ini ada titik-titik atau bintik-bintik warna pink atau putih. Nah, itu namanya mottling. Solusinya apa? Hindari pembuatan tablet menggunakan excipient ataupun zat aktif dengan warna yang bermacam-macam. Ya, karena itu sangat meningkatkan resiko terjadinya mottling. Atau turunkan waktu penyalutannya. Terus ada juga crumbling, teman-teman. Kalau crumbling itu tabletnya retak dan rapuh. Udah mah dia retak, terus ketika goyang sedikit aja dia langsung rapuh. Solusinya apa? Tentunya harus tambahkan bindernya atau pengikatnya ya. Kalau dia udah retak atau rapuh, udah pasti mutlak harus dioptimasi bindernya. Gitu, entah diganti atau mungkin bindernya udah bener tapi komposisinya kurang atau persentase formulasinya kurang untuk bindernya gitu bisa juga ya atau menambah tekanan tablet. Cuman kalau masalahnya dari sisi formulasi menambah tekanan tablet pun tidak menjadi solusi gitu ya. Nah, ini eh, contohnya untuk ini ada sticking ya, ini ada picking ya. Ini kenapa dia gompel gini? Karena dia menempel ya pada bagian punchnya. Picking pun sama, lamination ini dia terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada capping bagian atasnya yang lepas, diskolorisasi ini perbedaan warna sama dengan mottling. Chipping tuh di bagian tepinya ya yang gompel ya. Terus ada twinning, kalau twinning ini tabletnya kembar ya, tabletnya gabung dan lain-lainnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Oke, kemarin botol masih ada nggak sih di botol ini? Oh masih banyak ya. Nah, kalau evaluasi sediaan padat, terutama tablet, ini ada dua teman-teman. Ada evaluasi granul dan ada evaluasi tablet. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa alasannya? Tahu teman-teman? Karena granul itu adalah salah satu tahapan yang kritikal untuk pembuatan sediaan padat, terutama tablet. Ya, kenapa? Artinya percuma sediaan tabletnya baik, tapi kalau granulnya itu tidak baik hasil pemeriksaannya akan hancur. Udah capek-capek nyampe akhir, ibaratnya kayak kita mau naik gunung, udah capek-capek nyampe atas, tapi ternyata sunsetnya atau sunrise-nya atau pemandangan bagusnya tuh ada di tengah-tengah gitu ya ngapain gitu ya yang pentingnya tuh ada di tengah-tengah ya ngapain gitu udah capek-capek sampai atas gitu kan udah beres nih naik gunungnya tapi ternyata nggak dapet apa yang mau dituju gitu ya nah sama ini juga sama jadi untuk pengujian granul itu yang paling penting yang pertama adalah kadar air. Syarat kadar air itu 2-4%, di mana kalau kadar air di simplisia itu kurang dari 10, tapi kalau di granul itu syaratnya 2-4.
Alatnya bisa digunakan menggunakan apa? Menggunakan moisture balance ya. Moisture balance ini bisa membaca dua hal. Yang pertama tadi LOD atau loss on drying. Jadi berapa banyak sih kadar air yang hilang setelah atau selama proses pengeringan ya. Sedangkan kalau persen MC ini adalah moisture content. Berapa banyak sih kadar air yang tersisa setelah proses pengeringan. Jadi kalau LOD, kadar air yang hilang berapa banyak gitu. Tapi kalau yang persen moisture content ini berapa banyak yang tersisa kadar airnya gitu ya. Terus yang selanjutnya ada distribusi ukuran partikel. Alatnya bisa pakai sieve shaker, di mana syaratnya dia dikatakan baik pengujian granulnya ketika dia pengujian ukuran partikelnya bisa dikatakan terdistribusi normal, ya, bisa terdistribusi merata gitu ya ketika membentuk kurva distribusi normal. Terus ada pengujian sifat alir. Kalau sifat alir ini ada beberapa cara, bisa dengan porositas, syaratnya 37 sampai 40%, bisa dengan menggunakan flow tester, ya, syaratnya 10 gram per detik dia harus bisa mengalir, ya. Terus ada juga dengan perhitungan sudut diam, syaratnya kurang dari 35 derajat. Kalau perhitungan sudut diam tuh caranya gimana gitu. Teman-teman tahu yang ada corong, ini ya, gini bentuknya. Set. Saat nih, anggaplah ini corong ya. Ini alatnya, ini penyangganya gitu ya. Ini corong. Terus di sini tuh ada penutupnya, teman-teman. Jadi ini bolong bawahnya, bawahnya ini bolong, terus di sini ada penutupnya, ya. Nah, sudut diam ini adalah nanti serbuknya kan mau nguji sifat alir ya. Jadi serbuknya atau granulnya itu dimasukin ke dalam sini, ya. Terus nanti kan masuk nih dia di dalam sini. Ini kan masih ketutup nih posisinya karena ada si ini nih yang garis ini nih. Ada penggaris ini. Nanti siapin stopwatch. Jadi stopwatch itu dipencet berbarengan dengan si penutup ini dibuka. Jadi nanti digeser, ketika ini digeser kan ini bolongnya kan jadinya nggak ketutup ya, jadinya turun nih. Si granulnya tadi turun, set, membentuk gini kan nanti dia, set, membentuk gini. Dihitung tuh pakai stopwatch. Ya, berapa detik sih dia bisa mengalir. Nah, si kecepatan alir ini pakai flow tester ini, ketika dia 10 gram per detik atau kurang dari 1 detik, udah lebih dari 10 gram, berarti dia sesuai spesifikasi. Kalau sudut diam nanti, si apa ya ini, bongkahan, bukan bongkahan sih, tumpukan yang terbentuk ini dari serbuknya tadi dihitung tingginya berapa. Udah penuh ya? Tingginya berapa, terus diameternya ini berapa, supaya bisa dihitung nih tan nolnya. Setelah itu kita bisa dapetin nilai alfa. Nilai alfa ini adalah nilai sudut diam gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Oke, aku tinggal sebentar ya, sebentar aja. Sorry ya guys. Oke, Kak. Oke, Kak.